Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji yang terhormat, nama saya Insalama Sarjana Agama. Saya sebagai guru PAI di SD 4 Gondosari, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswi PPG Prajabatan tahun 2025 Angkatan 1. Pada hari ini, Rabu tanggal 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SD 4 Gondosari pada kelas 5 dengan materi zakat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan video praktek pembelajaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pagi hari ini saya akan mengabsen kehadiran kalian. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Yaitu siapa? Bijak. Ica kenapa? Sakit. Ica sakit. Ya, kita doakan bersama. Semoga Ica lekas sembuh. Amin. Allahumma. Amin. Yuk kita biar semangat, kita tepuk tangan semangat ya. Tepuk tangan semangat ya. Tepuk semangat. Alhamdulillah, untuk pagi hari ini semangat semuanya. Nah, ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang yaitu materi berikutnya tentang zakat. Tahu kalian zakat? Zakat adalah suci, berkembang dan berberkah. Jadi kalau kita sudah melaksanakan zakat, maka kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Zakat bisa menghindari kita dari sifat kikir. Kikir itu apa? Pelit, merjin. Jadi dengan zakat kita bisa membersihkan diri dan membersihkan harta benda. Kalian sudah zakat kemarin? Sudah. Karena zakat hukumnya apa, Nana? Wajib bagi seorang muslim yang mampu untuk berzakat. Berapa besaran zakatnya? 2,5 kilogram. Bentuk apa? Bentuk beras, yaitu makanan pokok. Kalau kita mau bayar zakat dengan uang, bisa apa tidak? Bisa. Jika tidak ada bahan pokok ya. Jadi kalau tidak ada bahan pokok, kita boleh membayar zakat. Kapan waktunya zakat itu diberikan? Yaitu pada saat matahari terbit sampai matahari terbenam sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, itu ketentuannya, tidak sembarangan. Kalau setelah Idul Fitri, boleh tidak kita membayar zakat? Tidak boleh dan tidak sah. Namanya apa kalau setelah sholat Idul Fitri? Yaitu sedekah. Makanya ya,
kita harus mengikuti aturan-aturan dalam syariat Islam. Nah, anak-anakku semuanya, sudah kami jelaskan, sudah Bu Guru jelaskan masalah zakat. Zakat itu ada berapa? Ada 2, yaitu 1 zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah tadi sudah ya. Nah, zakat fitrah dan zakat mal itu beda hukumnya. Nah, anak-anakku semuanya, sudah saya sampaikan tentang zakat. Sekarang kita untuk mempelajari tentang zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Siapa yang berhak untuk mengeluarkan zakat? Yaitu orang Islam, terus balik, merdeka, terus bebas dari hutang, apa lagi? Dan berakal sehat. Nah, kalau zakat mal itu dikeluarkan kalau sudah mencapai 1 nisab. Nah, sekarang sudah kami jelaskan sama Bu Guru. Bu Guru akan membuat pertanyaan pemantik. Nah, tadi apa tadi yang dimaksud dengan zakat? Suci, berkembang, dan berkah. Kapan waktunya kita mengeluarkan zakat? Sebelum matahari terbit sampai terbenamnya sinar matahari, sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Berapa persen untuk mengeluarkan zakat? 2,5 kilogram. Ya. Bentuk apa zakatnya? Beras, yaitu bahan pokok ya, bahan pokok. Nah, apa hukumnya zakat tadi? Wajib bagi seorang Islam yang mampu. Nah, anak-anakku semuanya, ada 8 golongan orang-orang yang wajib menerima zakat. Apa saja? Yang pertama yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharib, apalagi sabilillah, dan ibnu sabil. Nah, anakku semuanya bisa dibuka halaman 85. Coba disimak halaman 85, orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan fakir? Fakir adalah seorang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan dan tidak bisa mencukupi kebutuhan. Itu orang fakir dan berhak menerima zakat. Sekarang miskin yaitu orang yang mempunyai harta, tidak memiliki mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarga. Itu miskin. Yang ketiga yaitu amil, orang yang dipercaya oleh pemerintah untuk mendistribusikan zakat fitrah. Ya. Jadi seorang amil itu dipercaya oleh pemerintah, ada SK-nya, dipercaya untuk mengelola zakat dan untuk dibagikan kepada fakir miskin. Tadi ya, ada 8 tadi ya. Yang keempat yaitu mu'alaf, adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih kurang kuat. Dia berhak
Berikutnya yaitu nomor 4 yaitu rikop. Ya, rikop apa yang dimaksud dengan rikop? Orang yang memerdekakan hamba sahaya. Yang kelima yaitu Ghorim adalah orang yang memiliki utang yang banyak dan tidak bisa membayarnya. Utangnya banyak, dia tidak bisa bayar, dia berhak untuk mendapatkan zakat. Walaupun dia punya punya penghasilan, tapi masih punya utang. Utangnya dulu yang diberikan ya, jangan tidak usah zakat. Gitu ya. Terus berikutnya yaitu sabilillah. Yang ketujuh sabilillah. Sabilillah adalah orang yang bersyiar berjuang untuk agama Islam dalam hal kebaikan ya. Dalam kebaikan yang terakhir yaitu Ibnu Sabil adalah orang yang melakukan perjalanan jauh dan kehabisan bekal di perjalanan. Itu namanya Ibnu Sabil. Nah, itu tadi ya, sudah jelas ya, orang-orang 8 golongan yang berhak wajib untuk menerima zakat. Nah, sekarang zakat tadi sudah menjadi berapa? 2. 1 zakat fitrah. Yang kedua zakat zakat fitrah bentuknya? Ya, zakat apa bentuknya? Zakat bentuknya perdagangan. Harta benda ya kan? Yaitu bentuknya perdagangan. Apalagi pertanian, perikanan, perkebunan, emas, perak, profesi. Nah, itu bentuk dari zakat mal. Ya, kalau sudah mencapai apa tadi? Nisab, maka harus membayar ya. Walaupun hukumnya sunnah, namun itu anjuran syariat agama Islam harus dibayarkan. Oke semuanya? Nah, jadi itu tadi sekarang ketentuan untuk membayar zakat mal siapa saja? Yo, ketentuan untuk membayar zakat mal siapa saja? 1, Islam. Yang kedua, baik dan berakal. Akal dalam arti sehat ya, bukan gila sudah tidak ada tanggungan untuk berzakat. Terus apa lagi? Mau bebas dari hutang, tidak memiliki hutang ya. Itu terus yang berikutnya yaitu merdeka atau hamba sahaya. Itu bagi orang-orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, anak-anakku semuanya, Bu Guru sudah menjelaskan panjang lebar masalah zakat. Untuk itu Bu Guru akan memberikan suatu permainan game, yaitu kalian membuat soal tentang zakat yang Ibu sampaikan tadi ya. Membuat soal, dan ini membuat kelompok dulu ya. Ini menjadi 4 kelompok. Nanti setiap kelompok ada diberi nama kelompoknya, dan kalian semuanya setiap kelompok membuat 5 soal ya. Membuat 5 soal ya tentang zakat yang sudah disampaikan tadi. Gitu ya. Nah, sekarang kalian buat kelompok dulu ya, buat kelompok dulu. Buat kelompok. Ini kursinya dibalik ya. Nah, kelompok.
Ibnu Sabil, ya, Ibnu Sabil. Ini saya beri waktu 10 menit untuk membaca materi tentang zakat yang sudah disampaikan tadi. Saya beri waktu 10 menit nanti untuk membuat soal-soal dan jawabannya nanti. Oke, sekarang bisa dilakukan. Yuk kita membaca dulu. Ya, ini membaca ya. Karena kasih waktu 10 menit. Sekarang dibaca. Ya. Oke. 10 menit ya. Baca 10 menit dulu. Iya, baca. Baca dulu, dipahami. Ya, sambil bermusyawarah dengan kelompoknya, buatlah soal 5 soal. Yuk, ini saya bagikan lembar kertasnya untuk menulis soalnya ya. Dikasih nama kelompoknya, ya, diberi nomor. Ya, ini kelompoknya di atas. Kelompoknya ditulis di atas. Ya. Ditulis nama kelompoknya dulu, terus tulislah 5 soal. Ya. Yuk sekarang. Ya.
Sudah? Pasti? Ya, untuk kelompok ambil sudah selesai. Sudah? Ya. Nanti dikumpulkan, akan saya baca, akan saya tulis di papan tulis bagi pertanyaan-pertanyaan yang bagus dan kelompok lain untuk menjawabnya. Oke, kelompok lain untuk menjawabnya. Ya, sekarang sudah ditunggu. Dari sini, dikasih nama kelompoknya. Ya, sini. Ya, sini. Ya, begini. Belum? Terus ini? Sudah? Ya. Baiklah anak-anak semuanya. Nah, kalian juga sudah bisa membuat pertanyaan dari materi yang sudah guru sampaikan. Nah, ini Bu Guru akan mengambil soal-soal yang bagus. Nanti coba ya. Saya tulis ini dari kelompok Ibnu Sabil, ya, Ibnu Sabil. Yaitu soalnya nomor 1, yaitu nomor 1. Oh, semuanya. Siapa yang berhak menerima zakat? Ini ya, nomor 1. Siapa yang berhak menerima zakat? Yang ini dari kelompok amil. Mana kelompok amil? Oke, coba dijawab. Untuk kelompok sabilillah, siapa yang berhak menerima zakat tadi siapa? Fakir, betul. Terus miskin, amil, betul. Malah, terus tiga, goreng, sabilillah, Ibnu Sabil, pinter. Terus yang kedua dari kelompoknya ini yang bagus. Kelompok sabilillah, mana sabilillah? Oke, ini bagaimana tata cara membayar zakat? Bagaimana tata cara membayar zakat? Kelompok sabilillah mana? Oke, coba kelompoknya Goreng dijawab. Bagaimana tata caranya? Tata cara membayar zakat. Tata cara membayar zakat bagaimana? Dimulai dari sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Betul. Nah, sekarang ini dari kelompok Ibnu Sabil. Mana kelompok Ibnu Sabil? Dom. Oh ya, ini apa? Ini nomor 3 ya. Apa hukumnya membayar zakat? Membayar zakat. Apa hukumnya untuk kelompok amil? Apa hukumnya? Wajib, betul, benar. Nah, sekarang lagi untuk nomor 4. Apa ketentuan membayar
Coba, apa terjemahan bayar zakat? Untuk kelompoknya Amel dijawab coba. Ketentuan dalam membayar zakat apa? 1. Islam. Ini loh Amel dijawab. Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, bebas dari hutang. Yang keempat, apa? Balik dan berakal. Itu soalnya bagus. Ya, untuk yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu dari kelompok ini. Apa yang dimaksud di apa arti zakat? Arti zakat. Arti zakat ini dari kelompoknya Isabilillah. Coba dijawab. Apa artinya zakat untuk kelompoknya ini? Kelompoknya ini. Ya, apa arti zakat? Berkembang, terus suci dan berkah. Saya ulang lagi, coba apa arti zakat? Bersuci, berkembang dan berkah. Nah, itulah kalian anak-anakku semuanya, kalian sudah melaksanakan membuat soal dengan materi zakat. Untuk refleksi ya, untuk refleksi sejenak. Jadi tadi sudah Guru sampaikan tentang masalah zakat, ketentuan zakat, 8 golongan yang menerima zakat. Tolong untuk dipahami, tolong untuk dipelajari. Nah, saya akan merefleksi apa yang dimaksud dengan zakat. Apa yang dimaksud dengan zakat? Suci, berkembang dan berkah. 8 golongan yang menerima zakat: fakir, miskin, hamil, walad, boleh, sambilan, itu berapa ketentuan membayar zakat? 8. Apa berapa? 2,5 kilogram. Bentuknya apa? Beras. Apa hukumnya zakat? Wajib bagi yang mampu, bagi orang Islam yang mampu membayar zakat. Nah, untuk zakat mal, apa tadi? Untuk zakat mal apa tadi? Yaitu harta benda. Contohnya apa? Perdagangan, ada perikanan, pertanian, perkebunan, emas, perak, profesi. Nah, itu ya Cak, anak-anak untuk penyampaian pada pagi hari ini. Demikianlah materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita lanjutkan untuk Rabu yang akan datang. Kita lanjutkan materi berikutnya.